Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anaknya sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya kasih pantun dulu ya. Pantunnya seperti ini: tatak sabilah kayu birik bilahannya ditumbang, terlalu wayah memula. Gawi nang baik kita baca bismillah. Ya, mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya bilang di situ yang kedua, ada bedahulu anak saluang, si anak sapat timbul tenggelam, menyalam-nyalam, namun kita hanya berdapat bedahulu kita ucap salam. Ini bahasa Banjar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, supaya lebih semangat. Sebelum kita masuk pembelajaran, anak kita lihat di sini ada apa namanya, yang dalam sebelumnya itu sudah ada kita men-share link ya, link tentang bagaimana makna tentang sholat ya. Di sini ada pamflet ya, pamflet yang sudah kalian isi, nanti akan muncul tentang tema kita hari ini ya, makna sholat dan pengaruhnya dalam tindakan. Sebelum kita masuk pelajaran, anak bisa dilihat ya, foto tersebut bisa diamati ya, silakan dilihat foto sholat. Iya Pak. Jadi anak silakan dilihat Sedang sujud itu ya Pak. sedang sujud ya. Orang sholat, Orang sholat. yang sholat laki-laki. Khusyuk ya, ya. Nah setelah melihat itu ya, perasaan kalian saat ini seperti apa gitu? Ketika melihat orang sholat ya, apa kira-kira perasaannya? Tenang atau sebelumnya ini kira-kira ada nggak permasalahan kira-kira, atau ada sesuatu yang agak berat di perasaannya kira-kira, atau ada permasalahan berat di rumah, atau ada permasalahan lain ya, ada nggak kira-kira? Bisa jadi Pak, saya terharu dengan orang sujud, jadi kayaknya minta ketenangan dengan Tuhan. Gitu. Ya. Nah jadi itu ya perasaan yang saat Mohon ini. ampun ya. Nah, jadi kita hanya memastikan kondisi mental anak ya, kondisi mental anak kalian betul-betul hari ini betul-betul kita lupakan ya, jangan sampai ada lagi perasaan-perasaan yang tidak nyaman ya. Karena setelah kita melihat sholat ya, yang bersolat itu tadi sudah komentar jadi enak dan sebagainya. Baik, di situ ada pertanyaan-pertanyaan lah di situ ya. Jadi sebelumnya memastikan dulu kehadiran hari ini ya, dan tadi kita lupa mengawali doa ya. Hanya mengulang dulu sebelumnya itu seperti apa, lalu kita berdoa dulu seperti biasa. Silakan Bu Bas ya, mimpin doa ketua ketua ya, silakan. Iya Bapak, mari kawan-kawan sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu ya. Doa dimulai. Terima kasih Bos ya. Kehadiran kita cek kelihatannya lengkap, alhamdulillah ya, lengkap semua, sehat semua. Alhamdulillah. Nah, sekedar mengingatkan kembali ya, sebelum kita mulai pelajaran ya, kita ada peraturan-peraturan kelas seperti biasa. Apabila ada yang bertanya, angkat tangannya itu ya, atau ada yang izin ya, ke toilet, seperti biasa kita harus izin dulu ya, angkat tangan. Jadi sepakat ya, sepakat jika ada pertanyaan-pertanyaan atau ada izin, silakan nanti angkat tangan dulu gitu. Sepakat ya? Ya. Iya Pak. Baik. Tadi di awal sudah kita lihat bagaimana gambar dan mengamati gambar, kita tenang sekali kita melihat itu. Lalu kita lihat di sini ada tampilan
di depan ada video ya, video tentang sholat. Jadi bisa diamati ya. Nah, yang nantinya akan menjadi bahan kita untuk melihat dan mempresentasikan. Jadi nanti kita bentuk kelompok ya. Jadi sudah dilihat ya, ya videonya. Kemudian di situ ada pertanyaan mengenai makna sholat ya, pentingnya sholat, dilaksanakan itu mengapa, bagaimana pengaruhnya sholat dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di tampilan video tadi sebelumnya. Baik, kalau sudah melihat videonya, lalu kita hari ini tujuan belajar kita hari ini itu apa? Yang pertama, kalian dapat memahami hakikat sholat berdasarkan surah Al-Ankabut ayat 42 dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat mempraktikkan sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dan memahami syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Kemudian yang keempat, kalian dapat menyebutkan dan mengurutkan secara benar rukun sholat. Nah, kemudian yang kelima, dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu ya. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok ya. Yang tadi sudah kita bentuk ya. Ketua kelas tadi membantu juga sudah membentuk kelompok, silakan ya. Jadi sementara sambil membentuk kelompok nanti disiapkan untuk bahan-bahan diskusi kalian untuk dipresentasikan ke depan ya. Nah, jadi sambil kalian membentuk kelompok dan berdiskusi ya, silakan sambil juga diamati apa yang Bapak sampaikan ya. Hakikat sholat ini dalam Quran surah Al-Ankabut ya, Quran surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Jadi di sini dijelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim wa uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas sholata tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrillah akbar wa dzikrillah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yaitu hakikat dari sholat tersebut. Baik. Nah, itu di kelompok masing-masing ya, ada tugas kerja ya, untuk menyelesaikan kerja ya, yang nantinya akan dipresentasikan ya. Nah, sambil juga dijelaskan ya. Ya. Kalau sudah, silakan dipresentasikan ya. Anak-anak bergantian menyampaikan apa yang sudah didiskusikan ya. Jadi mulai dari mengamati video tadi ya, YouTube tadi, silakan dikomentari untuk. Jadi ada beberapa penjelasan di situ ya. Bagaimana syarat wajib sholat ya. Syarat wajib sholat itu ada Islam, balik ya, berakal sehat ya, suci dari hadas dari haid ya, dan nifas bagi wanita, lalu telah sampai ajaran Islam kepadanya, kemudian terjaga atau tidak tidur ya, posisi tidak tidur. Jadi itu syarat wajib sholat. Kemudian yang berikutnya syarat sah sholat ya, ada syarat wajib dan syarat sah, suci dari hadas baik hadas besar maupun kecil ya. Suci dalam suci badan, pakaian, dan tempat sholat tidak najis ya. Menutup aurat juga, kemudian telah masuk sholat ya, menghadap kiblat. Kemudian ada rukun sholat ya, niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah ya, rukuk, tidak, sujud, duduk antara dua sujud, tentunya ada tumakninah ya, tasyahud awal dan akhir, salam, kemudian yang terakhir tertib. Nah, ada juga hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat di sini? Meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun sholat ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan salah satu syarat sholat dengan sengaja. Kemudian berbicara di luar bacaan sholat dengan sengaja ya. Bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat, juga itu membatalkan. Makan dan minum walaupun sedikit ya. Kemudian tertawa ya. Terkena najis
berhadas besar atau kecil tanpa sengaja misalnya, ya, bukan saat sholat, mendahului imam, ya. Imamnya belum ruku, dia duluan ruku, nah itu tidak boleh. Kemudian berubah niatnya, membatalkan sholat. Asalnya niatnya untuk untuk betul-betul sholat dan beribadah kepada Allah, ternyata niatnya beda, ada tujuan lain, itu juga membatalkan. Itu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, penjelasan dari bagi kelompok. Silakan. Jadi, Bapak tanya begini, Bapak, ya silakan. kalau orang sholat tentang gangguan jiwa atau lain, gimana Pak sholatnya? Dari mana? Diangkat ya Pak ya? Nah itu termasuk dalam syarat tadi ya. Bagus pertanyaannya. Bagus sekali itu betul. Kalau yang bertanya tuh ya kita apresiasi. Alhamdulillah. Di situ ada syarat wajib, ya, berakal sehat tadi. Nah, berarti orang gila tidak termasuk berakal sehat. Berarti termasuk orang, ya, orang gila tidak masuk syarat. Ya. Anak-anak. Oke. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jam. Kalau orang gila itu tidak wajib lagi. Tidak wajib. Iya, tidak wajib. Karena kan dia hilang akalnya. Ya. Bahkan dalam kondisi tidak sadar pun orang yang mabuk itu tidak sah jadi. Ya. Mabuk atau sedang kondisi minum obat yang berpengaruh pada kesadarannya sehingga dia tidak sadar, tidak fokus, tidak sehat akalnya, itu juga tidak sah sholatnya. Ya. Nah, hal yang membatalkan sholat juga barangkali. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, mulai dari rukunnya juga, ya, rukun sholat, syarat sah, syarat wajib, ya, juga hal-hal yang membatalkan sholat, gitu ya. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Oke. Saya mau bertanya, kalau anak kecil juga sama ya Pak, belum wajib. Belum wajib karena belum apa? Belum balik. Ya. Jadi usia Mau belajar ya Pak ya? iya harus belajar, tapi dianjurkan untuk belajar. Ya. Jadi kalau anak-anak ya sudah usia 13 maka sudah balik. Ya. Anak SMP sudah balik. Tapi kalau sebelum itu SD barangkali ya, kalau 5 SD sudah masih belum masuk balik. Ya. Tapi tetap diajarkan, harus belajar terus sampai nanti bisa. Ya. Itu ya. Silakan anak-anak kalau sudah siap tadi yang mempresentasikan kembali ya, menyampaikan hasil dari diskusinya sembari dijelaskan dan memahami bagaimana ketentuan sholat, ya, syarat-syaratnya, rukunnya, ya, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat tersebut. Baik, terima kasih atas diskusi kalian ya, presentasi yang singkat. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini ya, yang pertama kita memahami makna sholat ya, sesuai dengan Quran surah Al-Ankabut tadi ya, ayat 45. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu maknanya ya. Jadi bisa dipahami bahwa ketika kita sholat insya Allah mampu membendung atau menangkis perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi dari unsur kesehatan pun juga demikian. Nah, kemudian ketentuan sholat tadi sudah disampaikan juga. Ya, ketentuan sholatnya seperti apa? Syarat-syarat sholat, syarat sah sholat, kemudian rukunnya dan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu kesimpulannya. Nah untuk berikutnya nanti ada penugasan ya untuk mengerjakan halaman 23 sampai 45. Ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya, untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan dapat direalisasikan ya, agar lebih betul-betul rajin sholatnya dan juga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.